Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah tugas mata kuliah IPA terpadu yang diampu oleh Dr. Haja Prima Aswirna SSI MSc, yang mana kami dari kelas Stades IPA Fisika A BP19 UIN Imam Bonjol Padang, di mana video ini dibuat oleh Ferry Chandria dengan NIM 04, Muhammad Syafwan dengan NIM 14, dan Mini Zahra dengan NIM 24. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang model pembelajaran fragmented pada materi besaran dan satuan. Berikut ini penjelasannya. Apa itu model pembelajaran fragmented? Menurut Forgati, model pembelajaran fragmented adalah suatu pendekatan belajar mengajar suatu mata pelajaran yang utuh tanpa mengaitkan dengan mata pelajaran lainnya. Jadi di situ kita dapat menyimpulkannya bahwa pembelajaran fragmented adalah suatu cara mengajar yang memisahkan keterampilan atau mata pelajaran satu sama lain agar siswa memahami keterampilan atau mata pelajaran tersebut secara utuh. Oh ya teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui model pembelajaran fragmented, kita juga harus mengetahui ciri-ciri model pembelajaran fragmented, yaitu ada 4 ciri-ciri model pembelajaran fragmented. Nah, ini ya teman-teman. Untuk ciri-ciri yang pertama, model pembelajaran fragmented yaitu adalah suatu mata pelajaran diajarkan secara utuh tanpa mengaitkan makna atau isi dengan mata pelajaran lain. Nah, yang kedua, model pembelajaran fragmented ini yaitu guru yang mengajarkan adalah seorang ahli di bidang mata pelajaran yang diajarkan. Guru sebagai sumber. Ciri-ciri yang ketiga, menurut Forgati, model pembelajaran fragmented sangat cocok diterapkan pada tahap penjurusan. Nah, misalnya ya, pada sekolah menengah atau universitas yang dalam proses pembelajaran terdapat pemisahan mata pelajaran. Nah, yang terakhir ini ya teman-teman semuanya, yaitu dalam kurikulum dapat disebut kurikulum mata pelajaran yang terpisah. Ternyata model pembelajaran fragmented memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan model pembelajaran fragmented. Yang pertama, guru dapat menyiapkan bahan ajar yang sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan yang diprioritaskan dalam setiap pengajaran. Yang kedua, materi pelajaran merupakan bentuk yang murni dari setiap ilmu. Yang ketiga, menciptakan guru yang ahli di bidangnya serta siswa dapat lebih mengembangkan ilmu secara luas. Yang keempat, penilaian mata pelajaran yang digunakan model pembelajaran fragmented mudah dinilai dengan ujian atau tes. Ada kalanya, bahan pelajaran ditentukan dengan menetapkan buku pelajaran yang harus dikuasai untuk satu daerah atau seluruh wilayah negara sehingga dapat dilakukan ujian umum. Yang kelima yaitu kurikulum fragmented mudah dirubah. Perubahan kurikulum dengan cara menambah atau mengurangi isi atau jenis mata pelajaran sesuai dengan permintaan masyarakat. Kekurangan model pembelajaran fragmented. Pertama yaitu peserta didik tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu yang berbeda, sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan secara konsep dua mata pelajaran yang berbeda dengan topik yang berhubungan. Yang kedua, model ini tidak menyebabkan semacam proses tumpang tindih dalam hal konsep dan perilaku yang dikuasai peserta didik. Yang ketiga, tidak efisien waktu karena materi pelajaran yang disajikan secara terpenggal-penggal. Yang keempat, kurang mengembangkan kemampuan berpikir karena mengutamakan penguasaan pengetahuan dengan jalan ulangan atau hafalan serta kurang
berulang mengajak peserta didik untuk berpikir kritis. Yang kelima yaitu model ini cenderung statis dan ketinggalan zaman. Bahan pelajaran berdasarkan pada pengetahuan yang ada di dalam buku. Ada kalanya buku yang digunakan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Selanjutnya, contoh pengaplikasian model pembelajaran fragmented ini, yang mana kita mengambil contoh pada pelajaran IPA, di mana dibagi menjadi 3, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Dan ada juga contoh pada pembelajaran bahasa Indonesia, yang mana dibagi menjadi belajar membaca, menulis, dan mendengarkan. Pada video kali ini, fokus kami kepada pengaplikasian model fragmented ini pada materi besaran dan satuan. Dan dalam materi ini, cara pengaplikasiannya itu bisa dengan cara membahas satu persatu atau membahas per subtopiknya, sehingga materi ini tidak tercampur antar subtopiknya dan bisa disangkut pautkan di akhir pembelajaran. Contohnya, ketika kita membahas besaran dan satuan ini, kita membahas satu persatu, yaitu besaran pokok, besaran turunan secara terpisah, dan juga membahas satuan secara terpisah juga. Kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Pada materi ini kita membahas 3 subtopik. Yang pertama besaran pokok, besaran turunan, dan satuan. Besaran adalah suatu yang dapat kita ukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau satuan. Satuan merupakan suatu yang menyatakan hasil pengukuran. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Yang mana besaran pokok ini, yang pertama itu ada panjang, yang kedua massa, yang ketiga waktu, keempat kuat arus, 5 suhu, 6 jumlah zat, dan 7 intensitas cahaya. Selanjutnya ada besaran turunan. Adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok, yang mana contohnya itu ada luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan daya. Dan juga ada contoh-contoh lain yang mana berdasarkan turunan dari besaran pokok. Selanjutnya kita membahas tentang satuan. Satuan merupakan suatu yang menyatakan hasil pengukuran. Ternyata satuan memiliki 5 jenis. Yang pertama satuan baku, satuan tidak baku, satuan panjang, satuan massa, dan yang terakhir satuan waktu. Demikianlah penjelasan singkat kami tentang model pembelajaran fragmented pada materi besaran dan satuan. Terima kasih telah menonton video ini. See you next project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.